membuat rasa daripada Salma Vina tidak nyaman, bahkan cenderung merasakan nama baiknya tercemar. Sehingga pada saat itu kami resmi melaporkan dengan pasal 27 Undang-Undang ITE serta pasal 310 dan 311 KUHP. Gitu. Saya mendampingi klien saya, Salma Vina Khairunisa Putri Sunan, terkait dengan laporan polisi yang dibuat oleh Salma, yang dimana pada saat ada satu peristiwa kawannya Salma itu merekam Salma tanpa izin, lalu dia mengekspos atau menyebarluaskannya dengan cara melalui media sosial, itu instastory-nya si terlapor, sehingga keesokan harinya banyak sekali di media sosial netizen maupun akun-akun lambe yang membuat rasa daripada Salma Vina tidak nyaman, bahkan cenderung merasakan nama baiknya tercemar. Sehingga pada saat itu kami resmi melaporkan dengan pasal 27 Undang-Undang ITE serta pasal 310 dan 311 KUHP. Gitu. Bang, itu kejadiannya kapan dan di mana, Bang? Kejadiannya itu tahun lalu ya, tahun 2019, sekitar bulan Maret. Itu di mana, Bang? Di salah satu kafe di bilangan wilayah Kuningan, Jakarta Selatan. Jadi tadi di dalam gimana, Bang, diperiksa, Bang, kalau boleh cerita, Bang? Ya, tadi ditanyakan seputar cuma beberapa pertanyaan ya, ditanya seputar mengenal atau tidak ya orang tersebut, sudah minta maaf atau belum gitu. Ya, intinya di sini juga saya bersama Salma mau mengedukasi teman-teman netizen khususnya untuk berhati-hatilah dalam bersosial media, sehingga orang jangan sampai merasa malu atau merasa tercemar atau merasa dihina akibat postingan kita, atau yang dibilang untuk bercanda lah atau apapun itu judulnya, sehingga bisa ada peristiwa hukum dan dapat dilaporkan dan dituntut secara hukum. Hari ini kamu ngelapor atau memang di... Hari ini panggilan dari pihak kepolisian, Subdit Cyber, Direktorat Kriminal Khusus, untuk Salma diambil keterangan. Bang, kenapa baru sekarang, Bang? Ya udah setahun, Bang. Tanggapannya seperti apa? Tadi diminta keterangannya? Jawab apa gimana? Ya aku sih sebagai warga negara yang baik memenuhi panggilan dari kepolisian ya. Terus juga tadi pas diminta keterangan jawab sejujurnya. Jawabannya seperti apa dan ditanya tentang apa saja selama di dalam? Enggak, gini, kalau itu masih dalam proses ya, jadi kita belum boleh bicara. Lalu hubungan Salma sama sahabat Salma seperti apa? Selek atau nggak berhubungan lagi? Ada komunikasi nggak sama dia? Kalau dibilang sahabat Hot isu turunan. memang temannya sudah lama gitu, cuma memang karena waktu itu pada saat kejadian baru ketemu lagi ya, jadi mungkin pada terbawa suasana, tapi udah nggak ada hubungan lagi, udah nggak ada sama sekali. Justru saya perlu sampaikan ya, kalau dibilang kawan atau sahabat semestinya tidak melakukan hal itu. Artinya kenapa dia mesti merekam sesuatu yang kurang pantas untuk disebarluaskan ya, tentunya kan nanti pasti membuat Salma malu, atau orang tua dan keluarganya Salma juga jadi merasa tidak nyaman gitu ya. Nah, itu yang saya bilang, makanya Salma kalau pilih teman ya, atau pilih apapun hubungannya, itu mesti ya dilihat lah
Kalau teman tentunya tidak akan melakukan hal seperti ini. Bang, ini termasuk alot ya Bang kasusnya karena sebenarnya udah dari tahun lalu ya. Dilaporkan juga kan Bagaimana Bang? Kalau dibilang alot enggak, semua memang by proses ya. Cuma kan memang ada tahapannya. Dari laporan kita itu normalnya biasa turun sampai dengan subditnya itu bisa kurang lebih sekitar 2-3 minggu. Lalu juga ada proses gelar perkaranya seperti apa, alat buktinya kita seperti apa. Lalu waktu kita ketika dipanggil harus dicocokin dengan kegiatannya Salma, kan mungkin teman-teman tahu ya, Salma juga banyak endorse di luar kota apa segala. Jadi ini sih berjalan normal sekali, artinya ya mencocokkan waktu lah. Kayak sebenarnya ini Salma juga udah dipanggil, surat panggilannya ada 2-3 minggu ya. Ada 2-3 minggu karena baru bisa datang sekarang. Salma baru pulang dari liburan kemarin dia kan, dari luar kota gitu. Sama kecewa dan marah nggak sih?